Tema bulan Juni ini kita akan belajar, kita sudah melewati bulan yang lalu sudah kita pelajari dan hari bulan ini kita akan belajar tentang akar-akar dalam keluarga dan komunitas. Jadi selama bulan Juni ini kita akan berbicara tentang akar-akar dalam keluarga dan komunitas. Yang berbicara tentang hubungan yang mencerminkan karakter Kristus yang dapat membantu gereja, memperkuat keluarga dan kehidupan komunitasnya dalam terang Injil. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Setiap kita yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, hendaklah kita berakar di dalam Kristus. Kita berakar di dalam Kristus sehingga kita bisa bertumbuh dan bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepada kita. Jadi tujuan daripada tema bulan ini adalah untuk membangun hubungan yang sehat. Untuk membangun hubungan yang sehat tidak tergantung hanya karena kecocokan, hanya kedekatan saya dengan saudara satu dengan yang lain, tetapi membangun hubungan kehidupan yang berakar di dalam Kristus. Hubungan kita yang mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan bersama, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas kita. Jadi dalam bulan ini, sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang akar-akar dalam keluarga dan komunitas. Tapi selalu berdasarkan atas akar di dalam Kristus. Dan hari ini khusus kita akan mulai dengan pelajaran yang pertama, berbicara tentang kasih yang menopang keluarga. Akar kasih yang menopang keluarga. Kita akan baca dari Efesus 5. Efesus 5 ayat 21 sampai dengan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Efesus 5 ayat 21 sampai pasal 6 ayatnya yang ke-4. Semuanya udah dapat? Berbunyi demikian. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya
Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pasal yang ke-6, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian adalah pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Di zaman sekarang ini kita melihat banyak sekali keluarga menghadapi berbagai tantangan, kesibukan, tekanan ekonomi, perkembangan teknologi, dan kita melihat dan kita saksikan dari beberapa bulan ini, beberapa bulan terakhir ini kita melihat begitu banyak pergumulan di dalam gereja ini. Di mana saudara-saudara kita mengalami masalah sakit, harus dirawat di rumah sakit. Tapi satu hal yang kita bisa melihat bahwa kita makin kuat di dalam Tuhan. Kita bisa melihat akan kasih Tuhan lewat setiap masalah, lewat setiap proses yang ada di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita berakar di dalam Tuhan, kita bisa menghadapi semuanya itu dengan sukacita dan ketenangan yang datang daripada Tuhan. Tapi banyak sekali kita hadapi saat ini. Banyak rumah yang megah, tetapi kehilangan kehangatan. Banyak keluarga yang tinggal serumah, tapi hati mereka berjauhan. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa keluarga yang kuat tidak dibangun di atas kekayaan, tidak dibangun di atas pendidikan yang tinggi, atau kemampuan manusia semata. Melainkan di atas akar-akar rohani di dalam Kristus. Seperti pohon yang tetap berdiri teguh, walaupun datang badai, datang hujan yang lebat, dia tidak akan roboh, dia tidak akan jatuh, karena dia mempunyai akar yang dalam. Demikian juga keluarga yang berakar di dalam Kristus akan tetap kuat menghadapi setiap tantangan hidup. Amin. Hari ini kita akan melihat akar kasih yang menopang keluarga Kristen. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan kita pikirkan itu bersama, bahwa keluarga yang kuat bukan keluarga yang sempurna. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang sempurna. Tetapi keluarga yang belajar mengasihi dengan kasih Kristus. Sekali lagi saya katakan, keluarga yang kuat bukan keluarga yang sempurna. Tetapi keluarga yang kuat adalah keluarga yang belajar mengasihi dengan kasih Kristus. Untuk itu di hari ini kita berlandaskan firman Tuhan yang kita pelajari, baca tadi. Kita akan melihat 3 hal. Yang pertama adalah kasih, akar dari kasih saling tunduk dalam takut akan Kristus. Yang kedua kita akan melihat akar dari kasih yang rela berkorban. Dan yang ketiga kita akan melihat akar dari pengasuhan anak yang saleh. Yang pertama kita akan melihat tentang akar dari kasih saling tunduk dalam takut akan Kristus. Ayat 21 mengatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dan dilanjutkan ayat 22 bilang, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, ayat 21 ini. Ayat ini adalah dasar dari seluruh bagian yang berbicara tentang keluarga. Sebelum Paulus berbicara tentang suami istri, orang tua dan anak, ia terlebih dulu menekankan pentingnya saling merendahkan diri satu sama yang lain di dalam takut akan Tuhan. Dengan kata lain dia ingin mengatakan kepada kita bahwa perlunya ketundukan kita kepada Tuhan. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang saling tunduk, itu bukan berarti bahwa kita akan kehilangan martabat atau nilai diri kita. Tetapi ini berarti rela melayani, rela menghormati, dan mengutamakan kehendak Tuhan di dalam hubungan kita. Kalau kita berbicara tentang merendahkan diri atau tunduk, kalau kita disuruh tunduk kepada seseorang yang tidak kita kenal, kita mau enggak? Mau enggak? No, nah. Tapi di sini dikatakan bahwa kita penundukan diri di atas takut akan Tuhan. Jadi kita mau merendahkan diri satu dengan yang lain atas takut akan Tuhan. Karena apa? Karena kita mengenal siapa itu Tuhan kita. Paulus di sini tidak hanya memerintahkan untuk kita saling merendahkan diri atau saling tunduk. Tidak sekedar hanya memberi perintah bahwa hai istri-istri kamu harus tunduk kepada suami. Karena kalau kita berbicara tentang menundukkan diri, kita selalu bilang ini satu perintah. Kamu sebagai istri harus tunduk kepada suami. Tetapi sebelumnya dia bilang bahwa kita tunduk kepada suami berdasarkan akan ketundukan kita kepada Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 5, di situ kita bisa melihat kenapa kita bisa tunduk kepada suami kita. Karena kita mengenal siapa Kristus bagi kita. Dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 5 bilang gini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Siapa Kristus bagi kita? Dia adalah yang memberikan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Yang berikutnya ya, ayat yang keempat dikatakan, sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Wow. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Yesus telah memilih kita menjadi apa selanjutnya dikatakan. Supaya kita memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, masalah terbesar dalam keluarga bukanlah kurangnya kasih. Setuju? Masalah keluarga terbesar dalam keluarga bukannya kurangnya kasih, melainkan keegoisan. Setiap orang ingin didengar, dihargai, dituruti. Namun ketika Kristus menjadi pusat keluarga, setiap anggota keluarga akan belajar mendahului kepentingan orang lain. Namun kalau Kristus berada dan menjadi pusat keluarga, seluruh keluarga akan belajar mengampuni. Seluruh keluarga akan menjaga perkataan dan hidup dalam kerendahan hati. Ketika Kristus menjadi pusat keluarga, suami istri akan saling menghormati. Anak menghormati orang tua dan orang tua mengasihi anak-anaknya. Pertanyaan bagi kita, apakah saya dan Bapak Ibu Saudara lebih suka dilayani atau melayani? Apakah saya bersedia mengalah demi menjaga kasih dan damai dalam keluarga?
Untuk itu ayat yang dari pasal 5 ayat 21 dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau kita menaruh Kristus di dalam kehidupan kita, untuk kita merendahkan diri itu mudah. Karena Kristus sendiri telah memberi contoh. Dia yang adalah anak raja, mengosongkan dirinya untuk datang ke dunia ini. Merendahkan dirinya untuk datang ke dunia ini. Untuk sama seperti manusia, menjadi sama seperti manusia. Supaya bisa mengerti ya kan. Kita selaku manusia. Untuk itu Paulus sebelum berbicara tentang hubungan suami istri, dia ingin supaya kita belajar merendahkan diri satu sama lain. Dengan landasan apa? Landasan takut. Dikatakan di ayat 22, hai istri tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan, istri diminta untuk tunduk kepada suami. Itu bukan berarti bahwa kalau kita berbicara kepada kita tunduk, berarti kita adalah orang yang lebih rendah daripada suami kita. Jadi berbicara mengenai istri tunduk suami bukan berarti bahwa kita berada di bawah suami. Perlu diingat bahwa perempuan diciptakan dari mana? Perempuan tidak diciptakan dari mana? Untuk diinjak oleh suaminya. Perempuan tidak diciptakan dari kepala untuk terus mau dijunjung. Tapi perempuan diciptakan dari postel. Dan firman Tuhan juga bilang bahwa kita adalah sepadan. Sepadan berarti kita sama-sama berjalan bersama-sama. Kita adalah penolong yang sepadan. Istri adalah penolong yang sepadan. Jadi perempuan diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan. Kalau kita tunduk kepada suami, kita menghormati suami kita, pada ayat yang terakhir tadi ayat 33 bilang, istri hendaklah menghormati suamimu. Menghormati suami berarti menghargai peran suami sebagai yang diciptakan sebagai kepala keluarga. Istri menghormati peran ini dengan mendukung, tidak mendominasi. Tapi banyak istri-istri zaman now, banyak istri-istri zaman sekarang selalu menaruh diri di tempat suaminya. Dia menghilangkan peran suaminya sebagai kepala keluarga dan dia menaruh posisinya. Dia tidak lagi tunduk kepada suami. Tunduk bukan berarti kita merendahkan, kita adalah yang rendah. Tapi kita tunduk kepada suami kita. Sama seperti kita tunduk kepada Kristus. Kalau kita takut kepada Kristus, kita akan tunduk kepada suami kita. Jadi banyak istri-istri sekarang ini selalu menempatkan diri di tempat suami. Dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2, kita bisa baca. Kalau ada yang dapat saya bisa minta untuk baca. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Jadi di sini dikatakan bahwa, hai istri-istri, kita harus tunduk kepada suami
Di situ dikatakan bahwa kita tunduk kepada suami supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan, maksudnya tanpa perkataan kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata. Kita tidak perlu berbicara. Biasanya istri bicara lebih banyak dari suami. Katanya dulu Pastor Jo ngomong gini, suami berapa perkataan sehari, istri berapa perkataan. Katanya istri 40.000 sehari perkataannya, suami hanya berapa? No, saya kebalikan ya. Ada kadang-kadang juga di rumah yang suaminya fala lebih banyak daripada istri, sempre asing. Tapi firman Tuhan di sini dibilang gini, juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Kita nggak usah terlalu banyak mengajar. Kadang-kadang istri itu ingin mengajar, paham. Tapi firman Tuhan bilang, tanpa perkataan pun, lewat sikap hidup kita, kita akan memenangkan suami kita yang tidak taat kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, kalau suami kita adalah orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Tapi kalau suami yang tidak taat kepada firman Tuhan, istri-istri tutup mulut, praktekkan firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Dan dari situ kita akan bisa memenangkan suami kita. Amin. Jadi sikap istri yang lemah lembut, murni dan saleh dapat menjadi saksi yang memenangkan hati suami. Terutama ketika ia sedang menghadapi masalah. Tapi juga dikatakan kita juga harus bisa tunduk juga melalui ucapan-ucapan kita. Karena kata-kata istri itu memiliki kuasa untuk membangun dan meruntuhkan. Saya mau katakan. Kata-kata kita itu bisa membangun dan juga bisa meruntuhkan hati suami. Istri yang bijak tidak merendahkan suaminya di depan anak-anak dan juga orang lain. Seringkali saya mendengar istri-istri, ibu-ibu ngomong kejelekan suami di depan umum. Jangan kita ngomong kejelekan suami kita di depan umum, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menghormati dia. Kita pikir itu adalah suatu candaan. So main-main. Tapi firman Tuhan mau katakan kepada kita, hormatilah istrimu. Jangan dengan perkataan kita menjatuhkan suami kita. Tapi biar lewat perkataan kita, suami kita merasa dihormati. Banyak istri-istri Bapak Ibu Saudara yang sulit tunduk dan menghormati suaminya pada zaman sekarang ini. Karena apa? Karena banyak istri yang punya status pekerjaannya lebih tinggi. Kadang-kadang dia mendapat gaji lebih besar daripada suaminya. Sehingga dia tidak menghargai lagi suaminya. Pengaruh dunia zaman modern saat ini. Mau tunduk, ngapain tunduk? Dan kita berpikir kita kan sama suami istri. Tapi firman Tuhan buat kita mengatakan bahwa kita harus tunduk kepada suami kita. Kita harus menghormati suami kita. Karena dia adalah kepala keluarga. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Solusinya apa kalau kita punya kesulitan untuk tunduk kepada suami kita. Atau menghormati suami kita. Ada solusinya. Datang kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Dia yang adalah raja. Bisa merendahkan diri. Mati. Itu yang kasih datang menjadi manusia serupa dengan kita. Minta Roh Kudus untuk memberikan kita hati yang lembut setiap hari. Bapak Ibu Saudara kasih yang sejati selalu bertanya, bukan apa yang bisa saya terima, tetapi apa yang bisa saya.
Supaya istri bisa tunduk kepada suami. Ada firman selanjutnya yang disampaikan kepada suami-suami. Dan kalau kita lihat di sini Paulus hanya berbicara kepada istri hanya beberapa ayat. Hanya 3 ayat tapi kebanyakannya kepada para suami. Jadi suami-suami bukalah kupingmu dan dengarlah. Istrimu sedang berbicara di depan. Yang kedua kita akan berbicara tentang akar dari kasih yang rela berkorban. Seperti saya katakan bahwa Paulus mengajarkan bahwa istri menghormati dan mendukung kepemimpinan suami. Namun perintah yang lebih panjang justru diberikan kepada suami. Mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Sekarang saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu ayat yang 25 dikatakan gini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Bagaimana Kristus menunjukkan kasihnya kepada jemaat? Ayo. Hah? Di sini jelas dikatakan bahwa dengan menyerahkan dirinya baginya. Itu adalah suatu pengorbanan. Oke? Itu adalah satu pengorbanan. Yesus tidak hanya mengatakan kepada jemaat, aku mengasihi kamu. Yesus tidak hanya mengatakan kepada jemaat bahwa dia mengasihi gereja. Tetapi dia membuktikannya dengan memberikan nyawanya mati di tiang kayu salib. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya dengan mengorbankan dirinya di tiang kayu salib. Suami-suami dengar. Kalian dipanggil untuk mengasihi dengan tulus, melindungi keluarga, menjadi teladan rohani, dan melayani bukan mendominasi. Dikatakan bahwa rela berkorban dan melayani. Mengutamakan kebutuhan kesejahteraan istri dan keluarga di atas kepentingan pribadi. Sebagaimana Kristus menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Kristus menyerahkan dirinya kepada jemaatnya dengan kasih tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara, dia menerima kita pada saat kita masih berdosa. Dia tidak mengatakan bahwa aku akan mengasihi engkau kalau engkau mengasihi aku. Tapi Yesus mati bagi kita pada saat kita lagi berdosa. Jadi diminta suami-suami kasihi istrimu tanpa syarat. Aku akan mengasihi istriku kalau istriku mengasihi aku atau menghormati aku. Menerima istri seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tetap setia dalam keadaan. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, saya selalu dengar. Saya bilang gini. Seringkali suami atau istri seringkali membandingkan suami dan istrinya dengan suami dan istri orang lain. Tuh sama tuh, mendingan sama suami yang sana, sama istri yang sana. Dia begini, dia begitu, dia begini. Betul enggak? Seringkali kita tanpa sadar kita melakukan begitu. Tapi kalau kita mengasihi istri atau mengasihi suami, kita harus menerima mereka tanpa syarat. Menerima mereka sebagaimana mereka adanya. Mereka punya kelemahan, mereka punya kelebihan.
Tapi kita perlu mengasihi mereka. Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Selagi kita masih berdosa, Dia mau mengasihi kita. Untuk itu, hai suami-suami, kasihi istrimu tanpa syarat. Selanjutnya dikatakan bahwa ayat 26 dikatakan untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan membandingkannya dengan air dan firman. Kasih Kristus, kasih yang menyucikan dan menguduskan. Kasih yang menyucikan dan kasih yang membangun. Dikatakan Kristus menyucikan jemaat. Justru itu tugas suami. Berikan dampak rohani yang baik bagi istrimu. Kalau tadi istri-istri dikatakan bahwa dengan sikapmu bisa memenangkan suami. Di sini dikatakan bahwa seperti Kristus menyucikan jemaat. Suami sebagai kepala gereja bertanggung jawab atas iman dari istrinya dan juga anak-anaknya. Tugas suami adalah memberikan atau membawa dampak rohani yang baik. Enggak. Kalau dia mengasihi tubuhnya berarti dia akan merawat tubuhnya. Mandi 1 hari 3 kali. Pakai parfum. Dia harus merawat tubuhnya. Olahraga supaya sehat. Makan yang benar supaya baik. Di sini dikatakan bahwa kita harus menjaga atau mengasihi istri kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita harus merawat istri kita. Menjaga istri kita dengan baik. Ya di sini berbicara bahwa bukan hanya kita memenuhi kebutuhan jasmani daripada istri-istri kita. Tapi kita juga perlu memenuhi kebutuhan rohani daripada istri-istri kita. Dan juga keluarga. Tapi Bapak Ibu Saudara banyak suami yang punya kesulitan dalam menjalankan semua itu. Karena apa? Karena egois. Apalagi orang dari Indonesia. Orang dari Indonesia itu punya asing egois lalu sikap manusia jadi egois itu berarti sikap manusia yang ingin dilayani daripada melayani. Ya toh? Tapi juga kesulitan mereka untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai suami untuk mengasihi istri adalah kesibukan mereka. Kadang-kadang pekerjaan menyita waktu terbaik mereka. Waktu terbaik. Sehingga istri dan keluarga mendapat sisa-sisa waktu. Dan juga karena situasi gitu. Kita dari orang dari Indonesia. Enggak ada suami yang cuci piring kalau waktu di Indonesia. Tapi di Brasil harus cuci piring. Gimana kalau sampai di rumah pulang kerja langsung bilang, biar aja istri saya yang kerja, saya udah capek, saya udah kerja. Tapi puji Tuhan saya punya suami cuci piring.
Solusinya apa Bapak Ibu Saudara kalau kita menghadapi kesulitan? Suami tidak akan mampu mengasihi istrinya dengan kekuatan sendiri. Untuk itu harus melekat kepada Tuhan. Harus cari Tuhan. Harus bersekutu dengan Tuhan. Agar Kristus bisa memenuhi kasih-Nya di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kasih perlu pengorbanan. Kasih perlu menanggalkan egois kita. Sekali lagi saya katakan, kasih sejati selalu bertanya, bukan apa yang bisa saya terima, tapi apa yang bisa saya terima. Seperti sebuah lilin bisa memberikan cahaya dalam keadaan gelap, lilin itu harus dibakar. Lilin itu perlu dikorbankan. Demikian pula kasih keluarga akan memberi terang ketika setiap anggota keluarga rela berkorban satu dengan yang lain. Bukan hanya suami kepada istri, tapi juga istri kepada suami. Kita ke bagian yang ketiga, akar dari pengasuhan anak yang saleh. Pada pasal yang ke-6 dikatakan, di sini berbicara pertama kepada anak-anak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ya, setiap kita di sini sudah terpisah dari orang tua kita. Kita hanya bersama dengan anak-anak kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan mengatakan bahwa firman ini sudah tidak bagi saya lagi. Tapi banyak yang punya cucu yang masih kecil. Kita bisa menolong anak-anak kita yang punya anak. Anak-anak dipanggil untuk taat dan menghormati orang tuanya. Tetapi dasarnya adalah takut di dalam Tuhan. Dasarnya adalah di dalam Tuhan. Berarti keluarga Kristen harus dibangun di atas otoritas Kristus. Karena di sini dikatakan bahwa taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kalau keluarga tidak dibangun di atas otoritas Tuhan, bagaimana dia bisa mengasihi kita dengan kasih Tuhan? Pengasuhan yang saleh dimulai ketika orang tua sendiri hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Anak-anak bisa menghormati kita. Anak-anak bisa taat kepada Tuhan. Kalau orang tua bisa menjadi contoh iman yang baik kepada anak-anaknya. Karena anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Sehingga tanggung jawab kita supaya anak-anak bisa menghormati dan taat kepada kita. Seperti kepada Tuhan, kita harus memberikan juga contoh iman kepada mereka. Dan yang terakhir pada ayat yang keempat dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak zaman sekarang yang sudah tidak mau kalau belum menikah, mereka sudah tidak mau lagi tinggal sama orang tuanya karena apa? Não aguenta mais meu pai. Não aguenta mais minha mãe, fala muito. Mereka tinggalkan keluarganya bukan karena tujuan yang lain, tetapi karena sudah tidak betah lagi di rumah karena orang tuanya. Firman Tuhan mengatakan, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Paulus memperingatkan, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu.
Bagaimana cara kita membangkitkan amarah di hati anak-anak? Kalau kita kritik terus menerus. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. A salah, B salah, C salah. Kalau A salah tapi diberi solusi, tuduh beng. A salah tidak diberi solusi, B pun salah tidak diberi solusi. C pun salah tidak diberi solusi. Kritik terus menerus. Kita membangkitkan amarah juga terhadap anak-anak apa? Karena apa? Perlakuan yang tidak adil. Kita tidak adil dalam memberi kasih misalnya. Itu bisa membangkitkan amarah di hati anak-anak kita. Kurangnya perhatian dan kasih pun membangkitkan amarah di hati anak-anak kita. Bukan hanya di sini ditulis bapak-bapak, tetapi di atas tadi dibilang taatilah orang tuamu. Berarti anak-anak diminta untuk taati kepada orang tua, tapi orang tua pun bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Suami dan istri harus berjalan bersama-sama. Jangan bapak bilang A, ibu bilang B. Itu sama aja dengan mobil yang punya 2 setir. Iya toh? Akhirnya suami mau ke kiri, istri mau ke kanan, jadinya kemana? Enggak kemana-mana. Bapak ibu saudara, disiplin memang perlu. Tapi kita perlu memberikannya dengan kasih. Jangan sampai kita membangkitkan amarah di hati anak-anak. Karena Kristus sendiri mendidik kita dengan kasih karunia. Kita pun harus sebagai orang tua mendidik anak kita dengan kasih dan kesabaran yang berpusat kepada Kristus. Tugas utama orang tua bukan membesarkan mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang sukses. Itu tugas orang tua di dunia. Tapi kita tugas orang-orang tua yang ada di dalam Tuhan adalah membentuk mereka menjadi murid Kristus. Bapak Ibu, waktu anak saya pindah ke Seoul, yang saya takutkan adalah dia tidak ke gereja. Itu yang saya takutkan dan saya selalu berdoa. Karena saya percaya bahwa setiap orang menginginkan anak yang saleh. Anak yang mengasihi Tuhan dalam kebenaran. Tapi buah yang baik tidak akan muncul begitu saja. Sebagaimana pohon yang sehat bergantung pada akar yang kuat, demikian juga pengasuhan yang saleh harus memiliki akar yang kuat. Saya katakan saya takut waktu Cecilia pindah ke Seoul. Karena apa? Selama di São Paulo dia bisa ke gereja karena kita orang tua. Ayo bangun ke gereja, dia akan bangun. Mungkin dia akan taat karena ada bersama-sama dengan kita. Tapi kalau dia udah tinggal sendiri, tapi satu hal yang saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena waktu dia pindah di sana, satu hal yang pertama yang dia lakukan, mencari gereja. Dia mencari gereja sampai mendapat gereja yang tepat adalah gereja yang keempat. Itu membuat hati saya tenang. Dan saya katakan kepada Arman, kamu tahu nggak, saya takut pada saat Cecilia pindah ke sana. Satu hal yang saya takut adalah dia menyimpang dari jalan Tuhan. Tapi saya bersyukur karena dia terus setia kepada Tuhan.
Dan saya percaya setiap kita di sini punya kerinduan supaya anak-anak kita selalu berpusat kepada Tuhan. Kalau supaya kita punya akar yang kuat, akar yang benar, memiliki akar yang benar. Bukan cara kita mendidik. Bukan metode kita yang kita pakai. Bukan aturan-aturan yang kita pakai di rumah. Atau disiplin. Tetapi bergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Makin kita dekat dengan Tuhan, anak-anak kita akan melihat. Jadilah saksi bagi anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Supaya anak-anak kita tidak menyimpang. Tuduh beng, mereka akan sukses di dunia ini. Tapi kalau mereka masuk neraka gimana? Bukan masalahnya kesuksesan mereka di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Yang saya takutkan itu. Yang saya takutkan mereka tidak masuk di surga. Saya inginkan saya dan juga anak-anak saya ada di surga. Biar kita selaku orang-orang tua senantiasa hidup berakar di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah anak muda menurut jalan yang harus dia tempuh. Supaya pada masa tua pun dia tidak akan menyimpang. Terus doakan mereka Bapak Ibu Saudara. Sebagai penutup, firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa keluarga yang kuat memiliki akar-akar kasih yang kuat, akar kasih di dalam Tuhan, yang saling tunduk, rela berkorban, saling menghormati, dan juga ketaatan yang didasarkan atas kasih karunia Tuhan. Karena jika akar-akar ini tertanam kuat di dalam Kristus, maka keluarga akan mampu menghadapi badai kehidupan apapun. Mari kita membangun keluarga yang bukan hanya sukses di mata dunia, tetapi juga berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaan bagi kita, untuk kita renungkan. Apakah Kristus menjadi pusat keluarga saya? Apakah saya sudah mengasihi dan menghormati anggota keluarga saya? Baik istri terhadap suami dan suami terhadap istri. Apakah saya sedang membangun akar-akar rohani yang kuat dalam keluarga saya? Supaya saya, suami saya dan anak-anak saya tidak masuk neraka. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk membangun keluarga yang berakar di dalam kasih Kristus. Sehingga keluarga kita menjadi berkat bagi gereja, berkat bagi masyarakat, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.